Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur ala ni'amillah, salatan ala rasulillah, wa ba'du. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pertama, kondisi bagaimanapun, kondisi seperti apapun, mari kita biasakan dalam hidup memuji dan bersyukur kepada Allah. Karena dengan memuji dan bersyukur kepada Allah, keadaan kita bagaimanapun akan menjadi kebaikan. Yang kedua, mari kita biasakan dalam hidup bersalawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah hari ini Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan kepada kita semuanya usia sampai kepada bulan Ramadan. Tapi yang kita takutkan adalah kita dari awal masuk ingin berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, saya ingin masuk Ramadan, saya usia ingin sampai kepada bulan Ramadan, dan sekarang sudah ditakdirkan Allah subhanahu wa ta'ala masuk kepada bulan Ramadan. Yang ditakutkan adalah justru kita jadi bingung apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan. Ini jangan sampai, karena kita biasa tidak sahur jadi bingung harus seperti apa sahur, karena tidak biasa kita memperbanyak baca Al-Quran jadi kita seperti apa untuk membaca Al-Quran di Ramadan. Ini yang kita takutkan. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tujuan utama kita memasuki bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan kemuliaan yang memang disediakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala khusus bagi umat Rasulullah SAW, yang di dalamnya tentu memiliki tujuan-tujuan, hal-hal yang harus kita lakukan. Tujuan yang pertama kita memasuki bulan Ramadan tentunya adalah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa keuntungan yang kita dapatkan dari ibadah ini? Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Bagi siapa yang banyak sekali amal kebaikannya, maka akan mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini penting di akhirat kelak ketika kita akan ditimbang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amal kita mau tidak mau harus lebih banyak daripada keburukan kita. Ramadan bisa menjadi sebuah kesempatan bagi kita. Coba bagaimana kalau tilawah kita dihitung per huruf oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar 1000 bulan dihitung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau kita saum setiap waktu dihitung pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu tujuan Ramadan yang pertama, mari memperbanyak amal. Apapun itu kejar, jangan disia-siakan waktu di bulan Ramadan. Mudah-mudahan timbangan amal kita lebih banyak daripada keburukan kita di akhirat kelak. Yang kedua adalah apabila kita ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saya sakit, saya bagian jaga di rumah sakit, saya banyak tugas karena sekarang keadaan sedang seperti ini, jangan berputus asa. Kalaulah kita merasa sedikit amal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita ingin termasuk orang yang selamat di alam kubur dan di akhirat, cara yang kedua, kalau tidak banyak amal adalah mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita sedikit amal, tapi kalau kita berusaha untuk mendapatkan ampunan Allah, dosa kita diampuni oleh Allah, insya Allah kita akan masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi teman-teman yang sedang bertugas, bagi teman-teman yang memang sedang kesibukan hari ini sangat luar biasa sekali, laksanakan saum dengan sebaik-baiknya, jaga saum dengan sebaik-baiknya, karena kata Rasulullah SAW, Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Kalau antum lulus saum pada bulan ini, dosa antum akan diampuni semuanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir adalah tujuan dari Ramadan ini kita yaitu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena sayang sekali bulan Ramadan ini diterima semua doa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak memanfaatkannya, apalagi di waktu sekarang seperti ini, kita banyak berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semua wabah diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, cita-cita kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semua keinginan kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, terakhir dari saya ingin menyampaikan, tetap di rumah saja, ibadah di rumah, dan ikuti himbauan pemerintah. Dan jangan lupa, mari kita Ramadan bersama keluarga untuk berkhidmah kepada sesama. Walakum minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.